warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita serta memberikan nikmat berupa sempat sehingga pada kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baiklah para hadirin dimanapun Anda berada, kajian pada pertemuan kali ini akan kita isi dengan untuk membahas bab tentang rukun-rukun yang wajib adanya tumakninah, atau gampangnya tumakninah kan bagian rukun daripada sholat. Nah, di mana tempat tumakninah itu? Nah, ini yang harus ini yang akan kita bahas. Wah, kalau kemarin itu kan pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sakatus sholat. Kalau sakatus sholat itu adalah diam, sama tumakninah juga diam, cuman di diam-diam yang disunahkan di dalam melaksanakan sholat. Kapan waktu diam yang disunahkan di dalam sholat, itu namanya sakatus sholat. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau ini diam yang merupakan rukun daripada sholat, yaitu adalah tumakninah. Dan di mana saja tempatnya tumakninah? Nah, sekarang ini yang akan kita bahas. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, baiknya kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari dicatat pada Allah sebagai amal akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Al-arkanu utawi pira-pira rukun allati talzamu kang wajib fiha dalam arkan apa sing wajib at-tumakninatu tumakninah. Utawi khobarnya iku arbaatun ana papat pira-pira panggonan. Ar-ruku nyatane ruku, pertama ruku, wal i'tidalu lan i'tidal, was-sujudu lan sujud, wal julusu baina sajdataini lan lungguh ing dalem antarane rong sujudan, wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro, baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. At-tumakninatu utawi kang aran tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah ini? Ia sukunun yaiku mandek menangkapnya ba'da harokatin yang dalam saurus obah. Gambarannya bagaimana? Ya harus sudah stabil gambaran yang kelawan sekiranya tetap apa kullu udwin saben-saben anggota mahal lahu yang dalam tanggungannya adu. Mahal lahu yang dalam panggunane adu atau anggota lamanya sampai berapa? Dikabri subhanallahi kelawan sekirane lafaz subhanallah. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa redaksi yang disampaikan dalam kitab Safinatun Najah dalam menjelaskan tentang tumakninah dan tempat-tempat di mana wajibnya tumakninah. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Namun dan itu juga merupakan rukun sholat. Jadi ketika tidak ada tumakninah, maka sholatnya itu karena ini merupakan rukun, maka sholatnya itu dianggap batal. Seperti itu. Nah, tumakninah, apa itu tumakninah? Nanti kita akan jelaskan. Pertama, kita mengetahui waktunya, waktu tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah diam. Nanti juga akan dijelaskan diamnya seseorang setelah bergerak. Jadi yang pertama itu apa? Ar-ruku. Yang pertama itu adalah ar-ruku.
Jadi ketika rukuk itu wajib ada yang namanya tumanina. Jadi Allahu Akbar, misal setelah baca surat ya kan, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan dia dulu sejenak namanya saktatus sholat. Jadi kan kemarin saya sudah dijelaskan bahwasanya setelah bacaan surat dengan rukuk dia dulu sejenak, Allahu Akbar, kemudian rukuk, Allahu Akbar, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, seperti itu. Itu ketika rukuk. Jadi kalau sendiri dibaca 3 kali, kalau menjadi imam cukup dibaca 3 kali, kalau menjadi makmum bisa dibaca sampai 7 kali atau sempurnanya 9 kali. Jadi 9 kali itu sempurnanya, paling tidak membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim pada saat kita sujud. Jadi yang pertama pada kondisi rukuk lah. Jadi ketika rukuk, Allah subhanahu wa ta'ala dia dulu sebenarnya. Allahu Akbar itu jangan lama subhana rabbiyal jangan, tapi dia dulu pastikan seluruh anggota itu dalam posisi rukuk. Semuanya kepala itu sudah kepala itu tepat berada di tengah-tengah. Tepat berada di tengah-tengah, artinya punggung itu sudah diratakan betul, posisinya membentuk L sempurna. Baru tangan itu menyentuh lutut ketika rukuk kan seperti itu. Baru ketika semuanya itu tepat pada tempatnya masing-masing, baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu paling tidak lamanya itu 1 subhanallah. Jadi kalau Allah itu kan tidak ada, itu tidak sah sholatnya. Jadi paling tidak Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, diam dulu, saya pastikan posisi rukuknya itu benar. Jadi sudah membentuk L betul sempurna, tangannya sudah menyentuh lutut, sudah seperti ini, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Itu yang pertama pada rukuk. Yang kedua apa? Wal i'tidal, pada posisi i'tidal, yaitu berdirinya dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi dia dulu, jangan langsung sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dia tapi langsung sami Allahu liman hamidah. Posisinya dia dulu sempurna. Tuh. Terus kemudian posisi yang ketiga, yang kedua pada saat ketiga itu adalah sujud. Pada saat sujud, sami Allahu liman hamidah. Jadi pada saya ketiga itu adalah pada saat sujud. Jadi kita turun Allahu Akbar pada saat sujud, Allahu Akbar sujud, diam dulu sejenak dari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal. Gitu. Jadi itu pada saat sujud itu baru baca doanya sujud langsung itu. Jadi sujud cek betul seperti itu ya udah. Nah, baru jangan langsung membaca doa Allahu Akbar sujud langsung jangan, tapi ada posisi diam dulu, yaitu yang dinamakan dengan tumanina, ini rukuk. Terus yang keempat, tadi kan ada 4, yaitu al-julusu baina sajdataini. Nah, setelah sujud yang pertama kan kita akan duduk, baru Allahu Akbar, diam dulu sejenak untuk memastikan tumanina kita sudah beres. Allahu Akbar, sekira 1 subhanallah. Jadi sekira lagi Allahu Akbar dulu sejenak, yaitu adalah duduk di antara 2 sujud, baru Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, seperti itu. Jadi pada tempat inilah wajib adanya yang namanya tumanina. Jadi pada saat rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Nah, itu harus dipenuhi, karena apabila tidak dipenuhi, sholat kita itu tidak akan sah. Terus kemudian perlu diketahui bahwasanya tumanina itu adalah wajib dan pada saat kita melaksanakan sholat. Jadi wajib pada saat kita itu melaksanakan sholat, yaitu pada tempatnya pada saat rukuk, pada saat i'tidal, pada saat sujud dan pada saat duduk di antara 2 sujud. Yang perlu Anda ketahui sekarang, tumanina itu sebelumnya
Itu tidak ada pada masa-masa Nabi sebelum Nabi. Sampai karena ini khusus untuk tumanina itu adalah merupakan kekhususan yang diwajibkan atas umat Muhammad, sama seperti menjawab amin pada saat dibacakan suratul Fatihah, hanya tertentu pada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah keterangan yang diambil dari pendapatnya Imam Asy-Syubari. Imam Asy-Syubari itu adalah seorang tokoh ulama. Nah, itu sekali lagi sujud. Jadi sekali lagi tumanina itu wajib di dalam sholat terjadi pada empat tempat. Yang pertama pada saat rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Lalu definisi tumanina itu seperti apa? Nah, definisi daripada tumanina yaitu adalah maka yang dimaksud dengan tumanina itu adalah at-tumanina itu yasukunun ba'da harakatin bi'ayatu yastaqiru kullu udwin mahallahu bitasri sudah, yaitu diamnya anggota, seluruh anggota tubuh setelahnya gerakan sampai semua anggota itu benar-benar kembali kepada tempatnya masing-masing sekira kalimat satu subhanallah. Sekira satu subhanallah. Jadi berhentinya seluruh anggota tubuh, diamnya seluruh anggota tubuh yang sudah tepat pada posisinya masing-masing sekira lafaz subhanallah. Berarti ketika rukuk Allahu Akbar, misal tadi tumaninanya harus ada pada i'tidal, ketika rukuk pada rukuk dulu kan rukuk. Jadi ketika Allahu Akbar rukuk, pastikan posisinya itu sudah diperkirakan, kepala itu sudah sejajar dengan punggung, kemudian benar-benar membentuk siku-siku atau membentuk L terbalik, dan tangan itu sudah benar-benar menyentuh lutut, karena itu adalah posisi tangan pada saat rukuk. Ketika semua tangan sudah kembali pada tempatnya masing-masing di posisi rukuk, maka diam dulu semuanya, jangan gerak-gerak, semuanya dipastikan semuanya itu diam sekira kalimat subhanallah. Jadi Allahu Akbar subhanallah. Jadi ketika sudah pas lurus baru perkiraan satu subhanallah, baru baca doanya. Kalau rukuk ya baca doanya rukuk. Itu. Ketika sujud ya baca doanya sujud. Nah, makanya di sini kan jadi itu di sini kan dijelaskan ba'da harakatin, sukunun ba'da harakatin. Jadi yang kalau didefinisikan itu paling sempurnanya itu yang itu gini, berhentinya seluruh anggota setelah gerakannya, baik itu mulai berdiri ke duduk ataupun dari duduk ke berdiri, itu yang namanya rukun, itu yang namanya tumanina. Jadi diamnya seluruh anggota tubuh, ya kan, setelah pergerakan yang ia lakukan, sekiranya seluruh posisinya itu tepat pada posisi masing-masing yang pada saat ini, posisi masing-masing yang ia lakukan. Kalau rukuk berarti seluruh anggota rukuk itu sudah tertaruh dengan baik sekira satu lamanya, yang lamanya itu sekira satu subhanallah, itu yang namanya tumanina. Itu perlu juga ketahui sekali lagi, tumanina itu hanya diwajibkan pada pelaksanaan sholat pada bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hanya tertentu untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak terjadi pada yang lainnya. Ini perlu diperhatikan karena rukuk ini sering ditinggalkan. Bisa jadi ketika pelaksanaan, sekali lagi pelaksanaan sholat tarawih pada saat bulan Ramadan, golongan ini tuh ya cuma cukup subhanallah. Iya, memang sebentar, cuma perlu diperhatikan betul, karena ini merupakan bagian yang akan menjadi sah dan tidak sahnya sholat. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kita memahami bahwasanya tumanina itu benar-benar sesuatu yang patut dijaga pada saat kita melaksanakan sholat, karena bagian dari rukun sholat yang apabila tidak dilaksanakan akan menjadi batalnya sholat. Dan tumanina itu merupakan kekhususan
kekhususan bagi umat Muhammad sama seperti jawaban pada saat dibacakan jawaban amin pada saat dibacakan surat Al-Fatihah. Dengan seperti itu semoga hati kita terbuka dan semakin kita berhati-hati dalam pelaksanaan sholat, walaupun hanya seperti pekerjaannya itu hanya seperti sebuah tumanina, yaitu hanya diamnya seluruh anggota saja. Itu saja, karena itu merupakan kewajiban pada pelaksanaan sholat. Semoga kita akan senantiasa berhati-hati akan hal tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa kita amalkan sehingga sholat kita bisa dicatat sebagai benar-benar sholat yang sudah memenuhi aturan syariat. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satina. Karyane kitab Satina iki Mukti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ada? Iya, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bandani.